Tiara, aku dari kelas 11-12. Jadi di sini kita ngobrolnya santai aja. Mungkin kakaknya boleh perkenalan nama dulu sama dari univ mana. Halo, aku Novanda Duyanto dari Universitas Negeri Surabaya, alumni Sema Batik angkatan tahun 2022. Oke. Dengan Kak Novanda, siapa tadi? Novanda. Bisa dipanggil Novanda ya, Pak. Kak Nova. Jadi pertama itu saya mau tahu dulu latar belakang Kak Novan itu seperti apa. Kok bisa kuliah di UNESA itu latar belakangnya seperti apa? Oke, jadi dulu aku di Sema Batik kelas 12 IPA 2, terus linjur ke jurusan Oh. manajemen. Jadi agak menantang diri untuk linjur karena dari IPA ke Soshum, rumpun Soshum, yaitu manajemen. Terus kebetulan juga aku di sini di UNESA alhamdulillah dapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi itu juga lumayan prestasi buat aku. Berarti itu masuknya pakai SNBT ya? Ya, UTBK karena dulu SNBT ketolak juga. Oh, tapi sebelumnya sempat nyoba SNBP. Ya, karena aku dulu cuman eligible 20 sih, jadi nggak Nah, terlalu iya tinggi. sih. Meskipun eligible tinggi pun kalau lintas jurusan Agak mungkin susah ya. susah ya. Iya. Iya. Terus selanjutnya caranya masuk UNESA lewat SNBT sama KIP itu yang seperti apa sih Kak? Kalau KIP sih sebelum UTBK kalian harus daftar dulu di website. Jadi website Hmm. KIP kuliah search aja di Google, terus apply di sana. Meskipun kalian dulu SMP SMA belum sempet atau belum dapat KIP, kalian bisa tetap apply kok. Jadi dari website dulu nanti disinkronin ke website UTBK. Jadi nanti kalian otomatis UTBK-nya gratis. Kan seharusnya kan Oh bayar kan. iya. Kayak 300 berapa dulu tahun 2022. Oh, Oh iya, sebelumnya kalau SNBT itu kan pastinya tes tulis ya. Terus sedangkan kakaknya itu dari jurusan IPA, terus pindah ke jurusan IPS, Iya, manajemen ya kan Kak? manajemennya. Nah itu berarti kakaknya tuh full otodidak atau mungkin ambil bimbel? atau Eh, seperti apa, Kak? Kalau aku dulu kan karena yang pertama keterbatasan ekonomi, jadi aku ngetrik sama teman aku beli ruang guru intensif 1 bulan UTBK, tapi dibagi dua. Hmm. Jadi Oh, kita belajarnya jadi satu akun ganti-gantian, gitu. ya satu akun ganti-gantian. Terus sama beli buku ini SKS Soshum, sistem kebut semalam yang warna kuning kalau nggak salah. Itu cuma berapa ya? Oh. 60.000. Kalau boleh tahu skor UTBK-nya berapa, Kak? Aku nggak terlalu tinggi sih. Eh, Berapa? 590-an sekian gitu. Hmm. Itu Jadi termasuk bagus sih, Kak. Kalau ya buat linjur ya. alhamdulillah. Ketolong di bahasa Inggris sih kemarin soalnya eh, matematika aku kurang, tapi ketolong di bahasa Inggris aku. Hmm. Alhamdulillahnya sih masuk ya. Ya, Kemudian aku dengar-dengar Kak Novan itu sempat beberapa kali pertukaran pelajar. Kalau nggak salah 4 kali ya Kak. iya benar. Nah boleh ceritain itu pertukaran pelajarnya kemana aja, terus kegiatannya tuh ngapain aja sih Kak kalau pertukaran pelajar itu? Oke, yang pertama itu di FEB UGM, namanya Global Summer Week FEB UGM tahun 2024. Itu kegiatannya kita lebih kayak bantuin UMKM di Jogja, di Gunung Kidul untuk rebranding, terus kayak bantu mereka nyelesain problem yang ada di sana kayak entah itu administrasinya, finance-nya. Hmm. Jadi kita bantuin evaluasi dan juga buat mereka lebih bagus untuk kedepannya. Terus yang kedua itu program NUS Startup Ecosystem Exposure Indonesia, itu kolaborasi sama Universitas Tarumanegara di Jakarta. Itu juga namanya kan Startup Ecosystem. Jadi kita belajar dari perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia kayak Bobo Box, Bubu Kabin, terus sama Block 71 Indonesia. Nah itu kita di sana disuruh buat startup sendiri. Terus yang ketiga Hmm. itu Region Asia Summit. Itu programnya cuma 2 hari sih, tapi di Singapura itu kita bahas tentang sustainability dan regeneration. Jadi kita bahas kayak gimana sih kita bisa bantu alam ini untuk regenerate itself. Jadi kayak untuk apa ya? Kayak untuk healing lingkungannya, kita harus bantu Oh, lingkungan itu kan sekarang kan udah agak rusak kan. iya, iya. Jadi kayak
itu jadi concern kita di sana. Terus yang terakhir itu Asian Undergraduate Symposium 2025 itu di NUS di Singapura juga. Programnya 2 minggu. Jadi ini program ini sister program sama yang RAS itu tadi, yang Region Asia Summit. Nah, itu jadi di sana kita belajar tentang gimana sih Singapura itu sebagai negara itu bisa seefisien dan sebagus ini gitu. Terus itu pesertanya dari negara-negara ASEAN dan juga Asia. Jadi ada dari India, Korea, Jepang, terus kayak Kambodia gitu-gitu. Berarti dari 4 pertukaran pelajar itu di antaranya itu ada 2 di dalam negeri, kemudian 2 di luar negeri Ya, di benar. Singapura. Keren banget ya. Alhamdulillah, dan juga semuanya fully funded. Jadi tinggal kayak biaya living cost sama pesawatnya Jadi sih. sudah dibayarin dari sananya gitu. Ya, jadi kayak dorm, makan kayak makan siang, makan sarapan juga di cover. Ada rencana buat nambah pertukaran pelajar lagi nggak, apa masih apa sudah nggak bisa gitu Kak? Sebenarnya bisa, tapi Bisa. agak ini ya, soalnya ngejar waktu karena skripsian juga. Oh iya. Tapi minta doanya aja, soalnya kan kemarin dari yang Singapura itu ada kita bikin project. Itu kalau menang 10 project dari 40 itu bisa dapat pendanaan $5.000, sekitar kayak 80-90 juta sekian. Jadi itu programnya juga di Thailand, fokus negaranya. Jadi kalau misalnya menang, insya Allah Thailand. Iya, semoga menang ya, Kak. Ya, bismillah. Oh ya, kemudian di setiap peristiwa, di setiap kehidupan orang itu kan pasti ada unforgettable moment, yaitu momen paling berkesan. Nah, kalau buat Kakak pada saat dari keempat pertukaran pelajar ini ada nggak sih momen paling berkesan dan nggak terlupakan buat Kakak? Kalau aku sendiri pastinya waktu kenalan sama teman-teman waktu pertukaran belajar sih, karena benar-benar kayak ketemu orang-orang hebat, benar-benar ketemu CEO, terus ketemu kayak delegasi. Ada teman aku itu kemarin berangkat ke USA, dia itu representasi Singapura untuk Apple WWDC di Cupertino, US. Jadi kayak tahu brand Apple kan, itu Oh iya. event tahunannya mereka, dan itu benar-benar prestis. Terus ada juga yang kemarin teman aku action ke Swiss, terus ke menang juga kompetisi bergengsi di US juga. Jadi benar-benar kayak termotivasi sama teman-teman yang hebat-hebat juga. Dan juga enaknya itu benar-benar kayak kemarin ke Singapura, temanku kan banyak anak Singapura dari exchange sebelumnya. Jadi benar-benar kayak diajakin main, terus setiap hari di traktir kadang gitu juga. Jadi enak sih, punya teman banyak dari Indonesia maupun dari internasional juga. Kayaknya seru banget ya Kak. Seru. Terus selanjutnya di samping dari pertukaran pelajar, kemudian ada kegiatan kuliah sudah pasti ya. Nah itu apakah Kakak juga mengikuti seperti kayak organisasi, mungkin kayak himpunan mahasiswa atau seperti apa? Ya, Untuk saat ini. kalau saat ini aku udah off organisasi semua, tapi Oh. waktu maba sampai semester 5 itu aktif di dalam dan di luar kampus. Jadi dari semester 1 aku magang di DPM, terus ikut hima, terus ikut volunteer di kantor urusan internasional UNESA di rektorat. Jadi udah nyoba semua dan juga udah katam lah, jadi waktunya istirahat lah. Berarti waktu berorganisasi itu sudah melakukan pertukaran pelajar apa masih belum? Ya, jadi kayak mulai dari semester 4 sih aku. Semester 4 apa 5 ya? Ya itu. Berarti Mulai sekarang sudah semester 7, masuk 7 ya. lagi mau skripsian. Iya, skripsi. Terus cara menyeimbangkan antara kegiatan kuliah, terus pertukaran pelajar sama organisasi itu gimana Kak? Kalau Pastinya sibuk. ya, aku sih kalau pertukaran pelajar aku biasanya di akhir-akhir semester. Jadi setelah selesai akademik, jadi kayak udah selesai ujian dan lain-lain kan stres tuh. Terus Iya. healingnya Healingnya exchange. keren. Ya, kayak Healingnya beda ya. exchange-nya itu holiday berbentuk exchange. Jadi dibayarin kampus, happy. Jadi seru sih.
kemudian di antara pencapaian-pencapaiannya kakak itu pasti ada sih motivasi dari mungkin dari beberapa orang. Nah, motivasi kakak apa itu? Motivasi kakak itu apa kalau buat jadi mahasiswa yang berprestasi itu? Kalau nggak tahu tentang berprestasi atau enggak ya, tapi kalau aku sendiri selalu megang prinsip aku yang yaitu kayak network is net worth. Jadi kenalanmu itu hartamu gitu. Karena kan kita nggak tahu kan, relasi. kayak teman kita itu di masa depan itu jadi siapa, jadi seperti apa. Jadi kayak aku pernah kenalan sama teman aku di exchange itu, bener-bener kita duduk samping-sampingan, cuman 5 detik kita kenalan, tukeran IG, udah kita ke kelompok kita masing-masing. Tapi waktu itu aku pernah daftar magang di Nestle di Jakarta itu sampai lolos interview. Terus aku juga tanya-tanya ke Mas ini karena dia kebetulan juga magang di Nestle. Jadi kan kita kan nggak tahu sih, kayak sekecil halo, Oh hai, iya, kenalan berarti gitu relasi bisa. itu penting banget sih Kak, Relasi buat, itu penting banget, bener. buat masa kuliah. Kemudian berhubungan dengan relasi ya. Nah, ada nggak sih kayak dibalik berprestasinya Kak Novan ini, apakah ada sosok-sosok yang sudah mensupport dan itu berkesan banget buat kakak? Mungkin dari sahabat atau mungkin dari keluarga atau mungkin bahkan dari guru-guru di Senopati ini. Pastinya support utama datang dari keluarga, benar-benar kayak karena kan aku juga KIP, jadi kan benar-benar sumber dayanya terbatas, jadi benar-benar disupport sama keluarga juga. Terus dari guru-guru juga sangat suportif, dari wali kelas aku yang kelas 12 Bu Lastri, terus juga Bu Ani juga waktu kayak daftar kuliah, benar-benar beliau kayak nanyain terus kayak konfirmasi, bantuin kita kayak kamu yakin apa enggak pilih jurusan ini, kampus ini, gitu-gitu. Jadi terima kasih buat guru-guru dan juga keluarga juga, serta ya teman-teman juga yang selalu suportif, karena kadang kadang kan kewalahan, jadi tetap dibantu juga. Jadi pasti dibalik dibalik prestasi-prestasinya Kak Novan itu pasti banyak yang mensupport juga. Ya, Itu Kak, mungkin ada kayak sahabat atau kenalan-kenalan yang juga mendukung dalam prestasi itu. kalau aku sih siapa ya? Banyak sih teman-teman yang kayak selalu support, tapi aku juga selalu kayak ngajakin mereka juga ikut, mungkin ke adik-adik tingkatku yang waktu ikut program juga di Jakarta, benar-benar bantuin juga waktu di sana. Jadi kita benar-benar have fun dan juga dapat teman banyak dari situ. Terus mereka benar-benar suportif juga, kayak nanyain gimana kak, aman kak, gitu-gitu. Aku juga kayak tanyain mereka, gimana kalian udah dapat temen apa belum. Berarti keren ya Kak. Awalnya emang salah jurusan di IPA, kemudian pindah ke jurusan IPS, tapi bisa seberhasil ini tuh sebuah pencapaian sih Kak, keren banget. Terima kasih. Nah kemudian ini pertanyaan spesial ya dari saya. Sebenarnya itu nggak ada di skrip, tapi saya pengen tanya, kalau misal kakak pengen mengulang waktu, mungkin jadi anak SMA lagi kelas 1 ya. Nah itu kakak pengen lakukan apa? Apakah akan tetap memilih jurusan IPA atau mungkin memang pengen dari awal tuh pengennya IPS? Kalau aku sih dulu jujur sebenarnya bukan dua-duanya, karena aku sebenarnya suka bahasa Inggris. Jadi karena kan di Bayangkari nggak ada bahasa, jadi ya udah IPA. Terus kalau misalnya mau ngulangin, mungkin aku bakal lebih belajar yang lebih giat, entah itu di IPA IPS, karena kan sekarang campur ya. Jadi Iya. benar-benar dari SMA kelas 1 itu benar-benar belajar, terus kayak benar-benar bagusin nilai. Karena sebenarnya beasiswa itu banyak. Jadi kalau misalnya kita udah bagus di SMA, kalian bisa daftar kayak beasiswa S1 di Singapura dan di kayak beasiswa unggulan, terus bisa masuk ke kampus-kampus top 10 Indonesia juga sangat bagus. Karena menurut aku sendiri gapnya masih tinggi dari UNESA sama UGM waktu kemarin Iya aku sih, ke pasti sana. jauh banget sih Kak. Dari fasilitas, dari kayak penyampaian materi, terus eh, culture-nya juga sangat-sangat kayak beda gitu. Agak culture shock, tapi kayak ya top 10
dan Iya. top sekian agak beda, tapi alhamdulillah masih bisa di UNESA bisa dapat kesempatan berharga ini. Oh iya, aku dari tadi agak salfok sama itu pin di almet kakaknya itu boleh diceritain nggak kak? Ini NUS sama apa itu ini bawahnya? NUS sama NTU, karena yang di FEB UGM itu mereka kolaborasi sama Nanyang Technological University, NTU. Hmm. Di situ juga aku dapat teman-teman dari Singapura dan juga kemarin ini NUS di sana. Alhamdulillah. Berarti itu dapat dari pertukaran pelajar itu ya? Ya, ini kemarin aku nggak beli yang UGM sih karena tutup. Oh, Nanti deh sayang beli di sekali. Shopee. Ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Jadi apa sih harapan Kak Novan dan mungkin ada pesan yang bisa disampaikan ke adik-adik Isma Batik untuk saat ini? Kalau harapan Ke depannya. kedepanku, aku harap anak-anak semua batik itu lebih berani dalam mencoba, karena kan kayak berkaca dulu aku waktu SMA kayak eh, kuliah nggak ya, terus kayak lihat ekonomi keluarga juga, karena dulu SNBP sama SNBT udah itu aja jalurku untuk masuk kuliah, karena pertama dari mandiri juga udah nggak mungkin, mandiri sendiri formulirnya berapa 300 itu belum SPI belum apa-apa dan lain-lain kan, jadi kayak bener-bener Sampai puluhan juta itu kak ya? iya bisa sampai puluhan juta, alhamdulillah masih dapat IP gitu kan, jadi coba aja dulu, terus kayak jangan coba setengah-setengah, kayak coba kamu pengen kayak UI Oh. coba aja, nanti kalau misalnya ketolak itu gak apa-apa, seenggaknya kamu udah nyoba, karena kan kita nggak tahu rezeki kita di mana. Jadi aku agak nyesel juga dulu kan, kayak ya udahlah UNESA aja maksudnya nggak nyoba yang tinggi-tinggi banget, karena SNBP pilih UNESA ketolak, terus SNBT keterima, kayak ya udah gitu. Tapi kalau semisal dengan nilai SNBT yang berapa tadi 500 sekian, 90 sekian ya. 590 sekian, itu masih kemungkinan nggak sih kak buat dibuat daftar ke univ yang di atasnya UNESA lah, mungkin ke UB atau Mungkin UNES sih, mungkin? seharusnya bisa sih, tapi karena gini, waktu aku ke UGM terus kayak ketemu, atau ke Singapura ketemu anak-anak dari top 10 gitu, aku sendiri juga merasa kayak oh ternyata nggak terlalu jauh beda gitu, jadi kayak kalian mungkin untuk anak-anak kayak oh SMA non top 1000, jadi kayak oh kesempatannya kurang, terus kayak pasti nggak bisa, pasti gini, jangan gitu, bener-bener kayak coba dulu, karena Isi aku tergantung iya orangnya juga sih kak. tergantung orangnya juga, tapi aku merasa kayak gak jauh beda sebenarnya, kayak mahasiswa dari Unhas, UGM, UI, bener-bener kalau kalian percaya diri pasti bisa lah nyimbangin, kuncinya percaya diri aja sih. Jadi kesimpulannya adalah percaya diri dan tekuni apa yang emang kita pengen gitu sih kak. Jangan Iya. setengah-setengah. Ya karena ada law of attraction, jadi kalian kalau misalnya bener-bener ingin sesuatu, kayak aku yang program terakhir ini bener-bener manifesting dari Januari, bener-bener manifesting terus research, karena kan ini juga seleksinya lumayan ketat ya, jadi bener-bener kayak daftar terus kayak ya udah Bismillah aja coba, dan alhamdulillah dapet. Manifestingnya dari bulan Januari, kemudian Januari. Pelaksanaannya itu bulan apa? Kemarin Juli sih. Oh berarti barusan banget nih kak. Ya email penerimaannya Juni, Itu yang di yang Singapura. oh yang Singapura. Yang terakhir banget yang US. Jadi ya manifesting guys. Ya. Oke, jadi terima kasih buat Kak Novan sudah bersedia datang ke studio podcast kami. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Kemudian info-info buat seputar perkuliahan itu mungkin nanti bakal sangat berharga buat kita, sangat bermanfaat. Nah, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Semoga Kak Novan juga kedepannya nggak lagi skripsi ya Kak. Semoga skripsinya lancar, semoga segera lulus. Amin. Oke. Mungkin buat adik-adik Magastik atau yang lain-lain, kalau misalnya tanya-tanya seputar UNESA atau beasiswa gitu, bisa ke Instagram aku aja, nanti bisa dicantumin aja Oh iya. di deskripsi di bawah ini. Ya. Ya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Podcast kali ini seru banget karena narasumber kita luar biasa ya, hebat banget ya guys. Jadi sampai jumpa di Magastik Podcast episode selanjutnya.